Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 180102040295 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup pegadaian syariah, yang mana di video kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian pegadaian syariah itu. Nah, jadi, gadai dalam bahasa Arab disebut rahan yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, rahan adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dengan kata lain, rahan adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang, tetapi dikuasai oleh penerima gadai yang berpiutang. Nah, konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahan atau gadai. Dapat dipahami bahwa pengertian gadai atau rahan yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dasar hukum pegadaian syariah. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahan, yakni bersumber pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Kemudian, rukun pegadaian syariah. Ada 4 macam rukun gadai, yaitu yang pertama, sigat atau lafaz ijab dan qabul. Yang kedua, orang yang berakat, yaitu orang yang menggadaikan atau rahin, dan orang yang menerima gadai atau murtahin. Yang ketiga, harta yang dijadikan hutang atau barang jaminan atau marhun. Dan yang keempat, hutang atau marhun bih. Selanjutnya, syarat sahnya gadai, yaitu yang pertama sigat, yang kedua orang yang berakat, yang mana pihak yang berakat harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balik, serta mampu melaksanakan akad. Yang ketiga, barang yang dijadikan pinjaman atau marhun bih. Nah, barang tersebut dapat nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual. Yang keempat, dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai. Dan yang kelima, dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah. Dan yang keenam, hutang atau marhun. Dan yang ketujuh, terakhir, dapat dimanfaatkan. Hak dan kewajiban para pihak gadai. Nah, hak dan kewajiban pihak penerima gadai atau murtahin. Yang pertama, hak murtahin atau penerima gadai. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Adapun kewajiban penerima gadai atau murtahin adalah penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Yang kedua, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak dan kewajiban rahin atau pemberi gadai. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman. Selanjutnya, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan yang hilangnya barang gadai
apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Adapun kewajiban pemberi gadai atau rahin, pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.